Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Karimah. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya ingin mereview buku dari mata kuliah Pancasila yang berjudul Politik Muka Ganda, Peran Parpol Menegakkan Peradaban Politik, karya Yasona. Kata penulis, politik adalah arena perjuangan yang mulia. Di sana, orang dapat memperjuangkan kepercayaan dan ideologi mereka untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perjuangan politik sangat penting untuk mencapai kemajuan hampir di semua bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Jika ada sesuatu yang tidak baik dalam politik, itu sebenarnya bukan politik itu sendiri, namun para elit partai yang berperilaku buruk dengan menunggangi kekuasaan politik. Orang-orang inilah yang tidak memiliki ideologi politik yang kuat dan melakukan politik muka ganda. Perselisihan antar elit politik, baik di dalam maupun luar politik, sering mengganggu kehidupan politik Indonesia, mulai dari zaman kuno hingga zaman era digital saat ini. Dalam proses pembentukan peradaban politik, para politisi sering melakukan paradoks. Mereka tidak memiliki akar atau ikatan ideologi yang kuat, dan mereka menerapkan politik muka ganda. Mereka hanya memperjuangkan kepentingan dan keuntungan jangka pendek untuk dirinya dan kelompoknya. Sejarah telah mencatat, politik dapat mengubah potret dunia. Jejak sejarah yang bertahan hingga hari ini menunjukkan kekuatan politik dalam mewujudkan hal-hal besar. Sejarah mencatat pula bagaimana kekuatan politik dapat dengan cepat menghancurkan sebuah peradaban. Sejatinya, politik itu agung dan mulia, yang dapat dijadikan sebagai wahana membangun masyarakat utama. Proses demokratis di Indonesia secara historis sangat dipengaruhi oleh partai politiknya. Parpol menunjukkan peran rakyat dalam percaturan politik nasional. Partai politik yang diharapkan bukanlah sembarang partai, tapi partai yang memiliki disiplin ideologi yang kuat dan integritas tinggi. Parpol banyak kehilangan orientasi ideologinya, karena para elit partai terlibat dalam konflik ideologi dan perebutan kekuasaan. Kekuasaan untuk kekuasaan adalah tema politik yang mereka inginkan. Atas nama kepentingan, kekuasaan seolah mengizinkan penindasan nilai-nilai kemanusiaan serta penghancuran kebudayaan. Buku ini juga membahas politik di era digital. Politik di media sosial bisa merupakan politik sejati, yaitu politik yang benar-benar berisi ide-ide dan aksi nyata untuk kebaikan umum. Inilah ruang publik baru, yang disebut juga sebagai New Public Sphere di era digital. Media baru ini melahirkan konsep baru dalam berdemokrasi, yaitu demokrasi digital. Semua orang bisa bergabung dalam perbincangan politik, mulai dari kalangan intelektual, aktivis, politisi, hingga milenial. Hal ini tentu membawa pengaruh luar biasa pada kehidupan dan cara pandang umat manusia terhadap teknologi. Kini, hadirnya era digital memunculkan ruang maya atau cyberspace yang menghadirkan jejaring masyarakat sipil lintas negara. Di Indonesia, perkembangan cyberspace memang lambat, namun menunjukkan tren positif dalam persebarannya. Di ruang publik baru inilah semua segmen publik dapat berkomunikasi dan berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Demokrasi bisa tumbuh baik jika tingkat kesadaran dan pemahaman politik masyarakat sudah tinggi. Agar ruang demokrasi cyber dapat berjalan baik, maka perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat terhadap media massa yang disebut literasi digital. Jika kecerdasan dalam literasi digital bisa dicapai, maka media sosial bakal bisa menghadirkan ruang publik baru yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia menganut sistem multipartai pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Warga Indonesia sangat antusias untuk mendirikan partai politik. Namun demikian, sesungguhnya pendirian partai politik di Indonesia bisa dipandang sebagai sekedar mengekspresikan kebebasan berserikat saja. Kebanyakan partai malah berubah menjadi alat kekuasaan bagi kelompok kecil pengurusnya, alih-alih menjadi bagian yang produktif dari transisi demokrasi. Mereka menjadi alat politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok individu yang sama sekali tidak terkait dengan tujuan reformasi untuk Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Akibatnya masyarakat semakin tidak percaya pada partai politik. Inilah yang menjadi persoalan utama di Indonesia. Partai politik yang kita gadang-gadang bisa menjadi pilar utama tegaknya demokrasi, justru rapuh di internal sendiri. Pelembagaan partai politik yang notabene merupakan prasyarat untuk meninggalkan era konsolidasi demokrasi ke demokrasi yang sesungguhnya masih jauh dari yang diharapkan. Karena itu, menurut penulis, ada beberapa hal dari partai-partai politik Indonesia yang perlu diperkuat. Yang pertama dalam aspek sistem, yang kedua dalam aspek kemandirian partai politik, dan yang ketiga penyederhanaan jumlah partai politik. Sejatinya, semua partai politik yang terlibat dalam sengketa tentu diharapkan dapat menyelesaikan sebaik mungkin. Prioritas penyelesaian sengketa jelas ada di pihak partai politik itu sendiri. Dengan kata lain, tiap partai politik sejatinya dapat menyelesaikan konflik internalnya. Konflik tersebut biasanya lebih cepat dan lebih mudah diselesaikan.
karena mereka tahu bahwa konflik tersebut justru akan membuat mereka lebih lemah. Konflik tersebut biasanya lebih cepat dan lebih mudah diselesaikan karena mereka tahu bahwa konflik tersebut justru akan membuat mereka lebih lemah, terutama dalam konsentrasi politik dengan partai politik lainnya. Penulis mengungkapkan, tak ada teman dan musuh abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi, kepentingan yang menyatukan mereka, bukan persaudaraan sesama anak bangsa. Inilah yang menjadi sebab runtuhnya peradaban politik. Maka dari itu, makna dari judul buku ini ialah masih adanya secercah harapan dalam berpolitik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.